Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Sudarmanto, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan calon tenaga kerja asing di Kemenaker. KPK mengungkap Heri diduga menerima aliran uang hasil pemerasan terkait pengurusan REPKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa peran Heri terkait dengan dugaan tindak pemerasan dan penerimaan aliran-aliran uang dari pengurusan REPKA di Kemenaker. Budi menyebut jumlah uang yang diterima Heri belum bisa diumumkan karena penyidik masih menelusuri aset para tersangka. Proses ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam penyidikan. Kasus dugaan korupsi di Kemenaker ini diduga terjadi selama periode 2019 hingga 2023. KPK mencatat uang yang terkumpul dari pemerasan mencapai sekitar 53 miliar rupiah. Sebelumnya 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Dengan ditetapkannya Heri Sudarmanto, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Daftar tersangka lainnya antara lain Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing periode 2021 hingga 2025, Putri Citra Wahyoe, petugas hotline REPKA dan verifikator pengesahan REPKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing periode 2019 hingga 2025, Jamal Syodikin, Analistu Direktorat PEPA dan Pengantar Kerja Ahli Pertama, Alfa Esyad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemenaker, serta Suhartono, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja periode 2020 hingga 2023. Selain itu, Haryanto, Direktur PEPA periode 2019 hingga 2024 yang juga menjabat Dirjen Bina Penta dan PKK tahun 2024 hingga 2025 dan kini menjabat staf ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional, Wisnu Pramono, Direktur PEPA tahun 2017 hingga 2019, Devi Anggraeni, Direktur PEPA tahun 2024 hingga 2025, dan Heri Sudarmanto, Sekjen Kemenaker periode 2017 hingga 2018, kini resmi menjadi tersangka dalam perkara ini. Budi Prasetyo menambahkan, penyidik KPK masih bekerja menelusuri aliran dana dan aset milik para tersangka. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset hasil dugaan korupsi dapat dilacak dan diamankan. Penelusuran aset ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada pihak yang lolos dari tanggung jawab hukum. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan pemerasan pejabat terhadap calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Dengan total aliran uang yang cukup besar, dugaan praktik korupsi ini menunjukkan risiko penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menegaskan, proses penyidikan akan terus berjalan secara transparan, dan pihaknya akan mengumumkan perkembangan perkara secara berkala. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.